Ketemu lagi dengan Bu Vera. Kali ini kita akan membahas tentang jagat raya dan tata surya. Nah, kalau kamu pernah melihat di malam hari terlihat sinar terang di langit, kemudian kamu melihat gambar dan video benda langit itu bulat, kamu pernah berpikir nggak ya di dalam hati kenapa benda-benda langit itu bulat? Kenapa banyak terlihat bintang cerah di langit? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jagat raya dan tata surya. Nah, yang pertama, coba nih kamu lihat planet. Bentuknya bulat. Kenapa ya kok bisa bulat? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori pembentukan jagat raya dan tata surya. Yang pertama adalah teori pembentukan jagat raya, yaitu teori mengembang dan memapat. Namanya mengembang dan memapat berarti ada sesuatu proses di mana pada saat-saat tertentu jagat raya itu mengembang dan ada pada saat proses di mana jagat raya itu memapat. Nah, apa yang menyebabkan jagat raya mengembang? Yang menyebabkan mengembang adalah adanya inti hidrogen. Nah, pada saat inti hidrogen mengembang, maka jagat raya semakin luas. Dan sebaliknya. Kedua, teori keadaan tetap atau teori steady state. Teori ini menganggap bahwa jagat raya itu sama sepanjang masa. Nah, teori ini banyak mendapat kritikan loh. Kenapa banyak mendapat kritikan? Teori ini menganggap bahwa unsur yang ada pada jagat raya itu sama, tidak pernah berubah sama sekali. Padahal ditemukan galaksi-galaksi baru loh. Mungkin itu yang membuat teori ini ditentang. Teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa jagat raya berasal dari galaksi-galaksi besar yang berdekatan, kemudian menimbulkan ledakan yang besar sehingga timbullah kondisi sekarang. Sekarang kita akan membahas teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada namanya teori nebula. Teori nebula ini mengatakan bahwa tata surya tersebut berasal dari awan debu atau gas yang berpijar. Kemudian gas itu berputar-putar karena adanya gaya gravitasi sehingga terdapat gumpalan di tengahnya. Nah, gumpalan yang di tengah itu berubah menjadi matahari, sementara saat berputar terdapat gumpalan-gumpalan yang lepas. Gumpalan yang lepas itu membentuk planet-planet. Teori ini diungkapkan oleh dua orang ahli, tetapi mereka tidak saling mengenal. Hanya mereka memiliki pemikiran yang sama. Yang kedua, ada teori pasang surut. Menurut teori ini, pada awalnya telah terdapat matahari dan ada sebuah bintang yang lewat di sekitar matahari. Saat bintang tersebut melewati matahari, ada bagian dari badan matahari yang tertarik menuju ke arah lewatnya bintang tersebut. Nah, badan matahari yang tertarik tersebut membentuk cerutu panjang di mana bagian tengahnya lebih besar dibandingkan dengan bagian awal dan akhirnya. Hal inilah yang menyebabkan planet-planet yang berada di tengah itu berukuran besar, sementara planet-planet yang berada di dekat matahari dan yang jauh dari matahari itu ukurannya lebih kecil. Kenapa dikatakan teori pasang surut? Dikarenakan pada saat bintang tersebut lewat, badan matahari seolah-olah mengalami pasang karena tertarik ke arah luar. Yang ketiga, teori planetesimal. Menurut teori ini, pada awalnya matahari sudah merupakan sebuah bintang. Kemudian ada bintang lain yang lewat dengan jarak dekat ke arah matahari. Nah, pada saat bintang tersebut lewat, sebagian dari massa matahari tertarik menuju ke arah bintang. Dan ketika bintang itu menjauh, bagian matahari yang tertarik ada yang kembali ke arah tubuh matahari dan ada yang berhamburan di sekitar tubuh matahari. Nah, bagian-bagian yang berhamburan ini berputar, saling tarik-menarik dan akhirnya membentuk planet. Nah, hipotesis planetesimal ini hampir sama loh dengan teori pasang surut. Coba kamu cek perbedaan antara teori pasang surut dan teori planetesimal ada di mana ya? Persamaannya kira-kira apa? Kemudian perbedaan dari teori ini apa? Nah, itu dia untuk teori planetesimal.
Yang keempat namanya teori bintang kembar. Namanya bintang kembar berarti menurut teori ini awalnya tata surya sudah memiliki dua bintang yang kembar. Nah, pada suatu masa terdapat satu bintang yang lewat menyelinap dan menabrak salah satu bintang. Nah, ketika bintang yang lewat tersebut menabrak salah satu bintang, bintang yang hancur itu berhamburan menjadi yang namanya planet-planet kita saat ini. Nah, planet-planet tersebut membentuk susunan tata surya seperti sekarang. Nah, terus bagaimana Bu untuk bagian bintang yang utuh? Nah, bagian bintang yang utuh ini tidak terjadi penabrakan atau apapun, maka bintang yang utuh ini akhirnya menjadi matahari. Selanjutnya, teori awan debu. Teori ini mengatakan bahwa pada awalnya tata surya terbentuk dari awan debu yang berputar karena adanya gaya gravitasi sehingga terbentuk cakram di dalam perputaran tersebut. Bagian dalam dari perputaran akan menjadi matahari dan saat berputar terdapat bagian yang lepas. Bagian yang lepas tersebut menjadi planet-planet.